Nam, innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah merupakan nikmat yang besar Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas bacaan kita dengan kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran, yaitu adalah tahsin Al-Quran. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini, di mana kita dalam pembelajarannya pun dimudahkan oleh Allah. Ya, tinggal mendengarkan, kemudian mencatat. Kalau kita melihat kisah ulama-ulama terdahulu, di antaranya guru dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, Abi Rabi' bin Abi Abdurrahman. Beliau itu ingin belajar, tapi sampai ba'a khashaba saqfi baitihi, sampai jual genteng rumahnya. Allahu Akbar. Hanya untuk dijual untuk nanti uangnya itu belajar. Subhanallah, Allah mudahkan kita di sini dengan kita menyaksikan di sini di TV Sunnah. Ya, semoga Allah memudahkan urusan kru-kru di sini maupun staf-stafnya. Dan alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita, ya, menyaksikan, mendengar dan kemudian mencatat. Ya, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai macam-macam hukum ketika dua huruf itu berjumpa atau bertemu, iltiqau harfain, yaitu perjumpaan dua huruf, di mana kita sudah membahasnya bahwa ketika ada perjumpaan dua huruf, maka kita harus melihat dari sisi makhraj sifatnya dan juga melihat dari sisi harokatnya. Kan seperti itu. Di mana kita ketika melihat dari sisi makhraj dan sifatnya, itu ada berapa? Ada 4 hukum. Yaitu ada mutamathilain, ada mutaqaribain, ada mutajanisain, dan ada mutabaidain. Itu yang dilihat dari sisi huruf, ya, makhraj dan sifatnya. Adapun jika perjumpaan dua huruf ini juga dilihat dari sisi harakatnya, maka ada 3. Ada shaghir, ada kabir, dan ada mutlak. Maka insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hukumnya, yaitu yang pertama adalah biasa kita kenal dengan istilah idgham mutamathilain. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, mengenai hukum idgham mutamathilain ini sudah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wa awwalai mithlin wa jinsin insakan. Ya, beliau mengatakan bahwasanya idgham mutamathilain itu adalah perjumpaan wa awwalai mithlin wa jinsin, ya, yaitu adalah perjumpaan dua huruf yang dimana dua huruf ini sama. Jadi idgham mutamathilain adalah perjumpaan dua huruf yang dua huruf ini sama. Misalkan waw bertemu dengan waw, ba bertemu dengan ba, atau fa bertemu dengan fa. Nah, apabila ada dalam Al-Quran kita jumpai yang dimana ada perjumpaan dua huruf, maka ini disebut dengan mutamathilain. Sebagaimana tadi perkataan dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga semakna dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitabnya Tuhfatul Atfal. Beliau mengatakan in fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima ahaqqa. Jadi yang dimaksud dengan idgham mutamathilain adalah in fi sifati wal makharij ittafaq. Jika dua huruf ini berjumpa, di mana dari sisi makhrajnya dan sifatnya tafaq, sama, ya, maka ini disebut dengan mutamathilain.
Jadi idgham mutamatsilain adalah perjumpaan dua huruf yang sama hurufnya. Itu dilihat dari sisi huruf ya. Sehingga idgham mutamatsilain ini kalau kita masukkan hukum dari sisi harokatnya, maka ada 3 macam. Maka ada idgham mutamatsilain yang shaghir, ada idgham mutamatsilain kabir, dan ada idgham mutamatsilain yang dia itu mutlak. Kita akan fokus yang shaghir dulu, ya shaghir dulu. Karena itu yang memang yang terpenting yang harus kita ketahui bersama. Ya, di mana idgham mutamatsilain shaghir? Kita katakan idgham mutamatsilain shaghir. Mengapa? Dikarenakan kalau mutamatsilain artinya ada dua huruf yang sama berjumpa. Adapun shaghir maksudnya adalah apa? Ketika dua huruf ini berjumpa, huruf yang pertama itu mati dan huruf yang kedua itu hidup. Maka apabila ada dua huruf yang sama berjumpa, huruf pertama mati, huruf kedua hidup, maka ini disebut dengan idgham mutamatsilain shaghir. Ya. Contohnya adalah kita tidak usah jauh-jauh ya. Di antara contohnya itu kita perhatikan di dalam surah Al-Baqarah ya. Di situ kita perhatikan, mungkin pemirsa bisa melihat di ayat yang ke-16. Ya, di dalam suratul Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 16. Lembar ketiga ya. Kita lihat di situ pada ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Nah, perhatikan di situ pada kalimat rabihat tijaratuhum. Perhatikan di kalimat tersebut ada dua kata yaitu rabihat dan tijaratuhum. Nah, sehingga kalau kita melihat dua kalimat ini ada perjumpaan dua huruf. Nah, yang ini disebut dengan mutamatsilain. Nah, dan kita perhatikan dua huruf ini huruf apa saja? Huruf ta dan ta. Nah, kalau kita melihat dari hurufnya, berarti kan ini mutamatsilain namanya. Lalu shaghirnya mana? Shaghirnya adalah kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ta yang pertama itu sukun, artinya mati hurufnya. Adapun ta yang kedua itu adalah hidup, maksudnya adalah berharokat. Sehingga apabila ada huruf yang pertamanya mati, keduanya hidup, itu adalah shaghir. Dan apabila dua huruf ini ternyata sama hurufnya, maka mutamatsilain shaghir. Jadi seperti itu ya yang harus kita perhatikan pada contoh kali ini. Dan kalau pemirsa ada yang bertanya, di dalam mushaf Madinah itu tak yang keduanya itu apa namanya? Ada tasydidnya. Kalau kita melihat di dalam mushaf Madinah ada tasydidnya. Mengapa demikian? Di dalam ilmu tajwid ada istilah kamil dan naqis. Kamil itu artinya huruf yang pertama itu betul-betul sempurna masuk ke huruf yang kedua. Sehingga jejak huruf pertama ini hilang, nggak ada. Harusnya kan fama rabihat tijaratuhum, ada dua hamas. Cuma dikarenakan ini namanya idgham sempurna, kamil, maka langsung dimasukkan huruf yang kedua. Makanya di huruf yang kedua terdapat tasydid. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian juga ada di dalam surah Al-Isra, di sini juga dijelaskan ya mengenai hukum idgham mutamatsilain shaghir. Mungkin pemirsa bisa lihat di dalam surah Al-Isra ayat 200 lembar 285, tepatnya pada ayat nomor 33. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. Perhatikan di situ ada kata yusrif fi. Nah, kalau kita perhatikan di situ pemirsa, di situ ada dua fa. Yusrif dan fi. Nah, ada dua fa di situ. Kalau kita melihat dari sisi hurufnya, maka ini jelas disebut dengan mutamatsilain. Karena huruf duanya sama. Ya. Kemudian apakah ini masuk shaghir, kabir atau mutlak? Maka ini jelas jawabannya masuk
shaghir. Karena fa yang pertamanya mati dan fa yang keduanya berharokat. Maka disebutlah dengan idgham mutamathilain shaghir. Mutamathilain disebabkan karena dua hurufnya sama, shaghir disebabkan huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua itu adalah hidup. Itu yang harus kita perhatikan semua mengenai idgham mutamathilain shaghir ini. Kemudian juga ada contoh yang di lainnya. Ini mungkin menjadi ayat tambahan saja dan sebagai wawasan bagi kita. Kalau pemirsa lihat di dalam surah Al-Haqqah, ya di dalam surat Al-Haqqah, di situ ada sebuah permisalan, sebuah contoh yang harus kita perhatikan. Mungkin pemirsa bisa lihat di halaman 567, tepatnya dalam surah Al-Haqqah, tepatnya pada ayat 28 dan 29. 28 dan 29. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah." Ketika ayat 28 kita baca di situ kan ada kata liyah dan halaka. Ya. Jadi ayat 28 dan 29. Nah, di sini kalau kita perhatikan mungkin di beberapa mushaf jelas ada tulisan sin. Ya, itu menandakan sakta. Nah, makanya saya akan jelaskan di sini. Di dalam ayat ini 28 yang ke-29 itu ada 3 macam membacanya. Ya. Yang pertama itu adalah waqaf. Waqaf itu jelas berhenti. Artinya kita baca ayat 28 kemudian berhenti, dan ayat yang kedua baru kita baca. Contoh gini. Jadi harus bisa membedakan ya antara waqaf dengan saktah. Waqaf itu berhenti dan kita bisa mengambil nafas. Adapun saktah berhenti sejenak tanpa nafas. Oke. Jadi bedanya kalau saktah itu berhenti sejenak aja, dan itu kita nggak boleh nafas. Jangan sampai kita baca contoh al-mutaffifin ya. Kalla bal rana ala. Jangan kita baca kalla bal rana. Nah, jangan nafas. Yang betul adalah berhenti sejenak, kemudian tahan nafasnya dan langsung kita baca kalla bal rana ala. Nah, seperti itu. Nah, pada ayat ini surah Al-Haqqah ini ya, ayat 28 29 ini, cara yang pertama kita waqaf, maka kita berhenti. Ma aghna anni maliyah. Berhenti. Kita nafas. Halaka anni sultaniyah. Itu yang pertama. Cara yang kedua adalah kita membaca dengan saktah. Sakta kan berarti tadi bedanya sama-sama berhenti kayak waqaf, hanya saja dia berhenti sebentar dan nggak boleh nafas. Sehingga kita baca ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Seperti itu. Jadi berhenti sejenak, maliyah halaka an, seperti itu. Ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah ini, idgham mutamathilain. Dimasukkan saja. Ma aghna anni maliyah halaka an. Ini masuk ya, beda dengan sakta. Kalau sakta maliyah halaka an, dia ada sedikit berhenti. Memang kalau kita perhatikan agak sedikit sama dengan idgham mutamathilain. Hampir sama. Hanya saja kalau sakta ini berhenti memang. Maliyah halaka an. Kalau idgham mutamathilain shaghir langsung masuk. Maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, seperti itu. Jadi di dalam surah Al-Haqqah ini ayat 28 29 bisa dibaca waqaf, bisa dibaca sakta, bisa dibaca idgham mutamathilan ketika nyambung. Ya, makanya kalau ada yang bertanya, ini bagaimana cara bacanya? Ini ada sinnya gitu kan, ada saktahnya. Memang sakta itu kan yang kita fahamkan cuman al-mutaffifin, kemudian al-qiyamah, Yasin dan al-kahfi. Malam ini, malam Jumat ya, al-kahfi. Nah, itu. Adapun di Al-Haqqah, nah inilah, ini di Al-Haqqah dia masih masuk kategori sakta, tapi dia juga bisa dibaca dengan cara tadi, berhenti atau mungkin dilanjutkan dengan idgham mutamathilain shaghir. Jadi itu yang harus kita perhatikan semua mengenai dalam surah Al-Haqqah ini. Jadi mangga silakan, bisa dibaca berhenti, barangkali nafasnya nggak kuat, atau mungkin barangkali mau cara dilanjutkan silahkan. Ya, intinya ketika kita sudah paham, maka kita praktekkan
ya, dan kita praktekkan mungkin tiga-tiganya atau mungkin dua satu tidak masalah. Ya, itu saja yang harus kita perhatikan semua mengenai idgham mutamathilain shaghir. Uh, Harusnya ada ya, ada idgham mutamathilain kabir, kemudian juga ada idgham mutamathilain mutlak, ya. Banyak sekali di situ, cuman kita hanya fokus saja di idgham mutamathilain shaghir saja, karena itu yang terpenting bagi kita. Jadi intinya adalah, poin intinya adalah mengenai pembelajaran kita pada malam hari ini adalah bahwa pembahasan kita ini mengenai pertemuan dua huruf. Di mana pertemuan dua huruf ini kan ada mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain, dan ada mutabaidain. Kita membahas yang pertama dulu, yaitu mutamathilain. Kalau ada yang bertanya apa itu mutamathilain? Mutamathilain itu adalah apabila ada dua huruf berjumpa dan ternyata dua hurufnya sama. Kalau dua huruf ini sama kan otomatis makhraj sifatnya sama tidak? Sama. Nah, ini namanya mutamathilain. Lalu apa yang dimaksud dengan shaghir? Maka kita jawab saja. Shaghir itu adalah apabila dua huruf bertemu, huruf pertama mati, huruf yang kedua hidup. Sehingga kalau kita artikan idgham mutamathilain shaghir, artinya adalah perjumpaan dua huruf yang sama dan yang dimana huruf pertama mati dan huruf yang kedua itu hidup. Itu harus kita perhatikan. Dahulu ketika saya belajar juga Iqra dan yang lainnya dengan guru-guru kami, ya, itu kita setiap hari pasti diperintahkan kalau ada sebuah hukum mencari minimal 20 atau 10 contoh dalam Al-Quran. Misalnya idgham mutamathilain, kita harus cari. Ada nggak di Al-Quran? Paling tidak 10 atau 5. Itu kita cari agar benar-benar kita faham. Ya, karena terkadang dengan langsung kita memberikan contoh itu memudahkan untuk memahami. Ya, jadi seperti itu intinya, kita diperhatikan saja di dalam Al-Quran seperti tadi dalam surah Al-Baqarah yang saya sebutkan, kemudian tadi dalam surah Al-Isra juga saya sebutkan, atau mungkin dalam surah Al-Haqqah tadi. Ya, maka itu akan semakin jelas bahwa maknanya idgham mutamathilain shaghir, perjumpaan dua huruf yang sama, huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi TV Sunnah dimanapun Anda berada. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahi thumma amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan tahsin kita, ya, membahas mengenai hukum-hukum yang ada di dalamnya, yaitu tepatnya kita sudah sampai surat Al-Alaq, dan pada pertemuan terakhir kita sudah membahas hingga ayat yang ke-13. Maka insyaallah ta'ala pada malam ini kita akan bahas pada ayat yang ke-14 dan setelahnya. Lihat di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Nah, perhatikan TV Sunnah di ayat yang ke-14. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Di situ ada dua mim, ya, ada dua mim, di mana mim yang pertama ini adalah izhar syafawi karena mim ketemu ya, dan berikutnya ada mim ketemu ba, itu namanya ikhfa syafawi. Kalau melihat dari sisi hukum gunnah, maka izhar syafawi ini cukup dialirkan saja, ya. Adapun untuk yang ikhfa syafawi, maka ditahan dengan aliran yang lama dibandingkan yang izhar. Sehingga kita baca alam ya'lam, alam ya'. Yang mim yang pertama tetap ditahan, ya. Namun ditahannya ini tawasud, sejenak saja.
Alam ya'lam bi annallaha yara. Nah, jadi di situ ada dua gunnah yang sempurna, yaitu ikhfa syafawi, kemudian juga ada nun bertasydid. Nah, ini gunnah yang sempurna. Artinya gunnah sempurna ini kita harus menahannya betul-betul sempurna. Ya, karena ini masuk kategori bacaan bagusnya seseorang, baiknya bacaan seseorang adalah dilihat bagaimana dia dalam mengucapkan gunnahnya. Kalau gunnahnya sempurna maka bagus dia. Jika tidak sempurna maka diperbaiki lagi. Nah, lihat di situ, maka cara membacanya mengalirkan mim yang pertama, kemudian dengan aliran yang sedang, kemudian yang kedua adalah menahan dengan aliran yang lama, begitu pula dengan nun yang bertasydid juga. Sehingga kita baca alam ya'lam bi annallaha yara. Nah, seperti itu. Kemudian dalam membaca yara itu di situ mad asli. Ya, di situ ada mad asli sehingga kita cukup membacanya 2 harakat saja. Tidak boleh lebih. Ya, jangan kita baca alam ya'lam bi annallaha yara. Tidak, itu terlalu panjang. Ya, dan ini menyalahi kaidah. Sehingga kita cukup baca 2 harakat saja. Berikutnya kalla, di situ ada kalla. Nah, sebagian saudara kita ya mungkin ada yang mereka itu membaca ketika masuk ke lamnya terlalu lama nekennya. Contoh kalla. Nah, itu terlalu lama. Cukup kita hentak sedikit masuk ke lam, udah. Kalla la kalla, sudah cukup. Jangan ditahan terlalu lama. Tidak. Nah, ini kan disebut dengan lam bertasydid ya. Jadi lam bertasydid cukup dimasukkan saja tanpa berlama-lama di dalamnya. Kemudian berikutnya la illa. Di situ ada nun mati dan ada lam di situ. Kalau kita perhatikan dalam mushaf Madinah ini disebut dengan idgham bila gunnah. Dan dalam mushaf Madinah itu pada huruf nunnya tidak ada tanda sukun. Akan tetapi ada tanda tasydid di huruf lamnya. Kenapa demikian? Tadi saya sudah bahas di dalam idgham mutamathilain shaghir sebelumnya. Kenapa huruf yang keduanya itu ada tasydidnya? Sebab huruf pertama itu nggak ada. Kan ini kan berjumpa 2 huruf ya, nun ketemu lam ya. Huruf yang kedua ada tasydidnya. Kenapa? Karena huruf nunnya udah nggak ada, hilang. Karena sempurna masuknya ke huruf yang kedua. Nah, kalau idgham bi gunnah kan masih ada karena nggak ada tasydidnya. Ya, jadi seperti itu ditahan. Kalla la illam seperti itu. Ya tahi. Di situ ada nun mati ketemu ta. Itu namanya ikhfa haqiqi. Ya, ikhfa itu berarti kita harus menahan juga, sama seperti ikhfa syafawi, seperti nun mim bertasydid. Artinya kita tahan dengan lama. Kalau idgham bila gunnah nggak usah. Sehingga kita baca kalla la illam yantahi lanas. Nah, kadang ini ikhfa terlalu cepat. Jadi hati-hati ya. Kemudian berikutnya lanasfa'a. Di situ ada sin mati. Sin ini memiliki sifat namanya rikhawa atau rokhawah. Dan rokhawah tersendiri memiliki lawan yang disebut dengan syiddah. Sehingga rikhawa yang bermakna mengalir dengan jangkauan yang lama. Disebabkan ada di tengah-tengahnya namanya tawasud. Mengalir tapi sedang. Nah, maka ditahan. Kalla la illam yantahi lanasfa'am. Nah, ketika mau ke sinnya mau ke fa ini seringkali terjadi ya, dibaca seperti ini. La illa kalla la illam yantahi lanasfa'am lanasf. Jadi kesannya kayak idgham. Sinnya masuk ke fa. Lanasfa'am. Sepertinya dia ingin mempersiapkan fa-nya. Cuman harusnya yang betul adalah sinnya tetap dialirkan terlebih dahulu. Lanasfa'am. Jangan lanasfa'am. Nah, kalau lanas lama di fa-nya. Jadi kesannya kayak idgham nantinya. Jadi hati-hati. Berikutnya ambi. Di situ ada ain. Kalau kita lihat di mushaf Madinah itu nggak ada iklab itu tanwin. Pasti cuma 1 harokat saja. Tapi ada mim kecil nantinya. Yang itu menandakan adalah hukumnya iqlab. Jadi ditahan
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Nah, itu saja yang harus kita perhatikan pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita sudah membahas dari ayat 14 hingga 15. Insyaallah ayat berikutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Itu saja. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan ya atas materi yang telah disampaikan berkaitan dengan pembahasan hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Alaq ya, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ustaz, Anda mau coba nih Ustaz, surat Al-Bayyinah ya, Mangga. untuk membacakan surat Al-Bayyinah, sambil juga mempersilakan buat teman-teman yang ingin membaca melalui telepon atau voice note ya, dikirimkan di 0852 10 943 943. Anda bisa perdengarkan bacaan Quran Anda di surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Baik, kita dicoba Ustaz ya. Mohon koreksinya nih Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Banyak salahnya nih. Ya, alhamdulillah, barakallahu fik. Ya, bacanya bagus, masya Allah. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Baik, Ustaz. Dua saja yang saya dapati, yaitu lebih fokus pada ketebalan ikhfa. Fiha kutubung. Nah, jadi ikhfa qaf, memang kondisi ikhfa di sini agak sulit ya, dikarenakan memang ikhfanya qaf terlebih dhammah, sehingga memang ketebalannya pun tidak seperti halnya kalau ada yang fathah. Memang tidak terlalu terdengar, namun agak sedikit terangkat. Karena memang qaf sendiri, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah, wa sab'u alwin khussadagtin kidh hasar. Ya, belum mengatakan bahwa huruf qaf diantaranya itu merupakan sifat yang ulwi atau isti'la, sehingga kita tebalkan jika ada huruf ikhfa yang dia tebal. Makanya Syekh Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullah pernah mengatakan dalam kitabnya Asal Sabila Syafi, wa fakhimil gunnata intalaha huruful isti'la'i la siwaha. Jadi tebalkan huruf ikhfa pada huruf yang dia itu memang sifatnya tebal. Kan seperti, jadi apabila huruf ikhfa, kalau dikatakan ikhfa semua tebal, tidak. Ada yang tipis, ada yang tebal. Jadi perhatikan di kutubung. Nah, bukan kutubung, bukan. Kalau bung itu kaf. Agak sedikit naik, kutubung. Jadi agak sedikit hentakan di ujung mungkin ya, untuk menandakan bahwa lidah pangkal itu naik ke langit-langit atas, betul. Berikutnya sama juga, ini mengenai ketebalan juga di kha. Kha ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, bukan
Muh. Kalau muh Muh. itu kan Muh. ngalirnya benar, Oke. ngoroknya benar, Iya. ya. Kemudian ya hamesnya, maksudnya hamesnya, akan tapi isti'alanya kurang. Oke. Harusnya kan Harus mukhlisina. terangkat ya. Betul. Mukhlisi. Harus dilatih nih, pangkal lidah dinaikkan entah pakai linggis atau apa. Iya. Ya, dinaikkan intinya. Dinaikkan Oke. agar kita tahu bagaimana cara menaikkan pangkal lidah. Itu kalau kita mempraktikkan ghain itu akan terasa banget naiknya. Contoh au, itu ketika kita latih ghain itu kerasa pangkal itu naik. Oke. Au. Nah, dilatih itu pangkal naik agar kita terbiasa dalam pengucapan huruf yang tebal. Mungkin ini saja. Oke. Ya tadi kutubung koyima itu kayak kurang terangkat saja ya. Betul. Ya, kutubung harus mempersiapkan lidahnya itu untuk mengucapkan qafnya. Betul. Makanya dia butuh tebal ya. Iya. Oke. Baik. Berarti dengung artinya ini kan ikhfa saja. Betul. Ikhfa tapi tebal itu. Iya, Gimana, betul. Ustaz? Ikhfa tebal dalam artian ikhfa ini kan bermakna ini kan huruf yang gunnah. Gunnah itu kan di hidung kan gitu kan. Oke. Cuman tidak sempurna. Itu kan dari sisi hidungnya kan gunnahnya. Iya. Adapun karena kenapa dinaikkan pangkalnya karena sifatnya. Jadi antara guna dengan sifat ini harus nyatu, makanya dibaca tebal kutubung. Kutubung koyima. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih atas koreksinya ya. Satu lagi kesempatan barangkali buat teman-teman yang ingin mencoba untuk memperdengarkan bacaan Qurannya, silahkan bisa kirimkan melalui voice note ya di 0852 10943943. Anda bisa membaca surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 atau via telepon di 0231 4882281. Tadi di materi sesi pertama mengenai saktah itu. Yeah. Itu kan di Al-Quran terdapat beberapa sebenarnya yang modelnya saktah gitu ya. Bacaannya itu tadi Ustadz mencontohkan di surat Qaf. Yeah. Ada 3 model bacaan Yeah. ya. Bagaimana kalau misalnya di ayat yang lain Ustadz ya, kayak misalnya di Al-Mutaffifin kalabal gitu kan, itu apakah sama, boleh dibaca dengan beberapa cara seperti yang Ustadz tadi sampaikan, mencontohkan di surat Qaf tadi, atau bagaimana Ustadz? Atau bagaimana kita bisa membaca dengan cara yang tepatnya itu seperti apa Ustadz? Nah, ya, Masya Allah ini soal yang bagus ya, menambahkan wawasan kita. Bagaimana tadi dijelaskan bahwasanya di dalam surah Al-Haqqah ini ada pengecualian di mana memang asalnya kita boleh waqaf, akan tapi kalau ketika kita lanjut ini ada beberapa model cara bacanya. Di antara yang kama dzakartu anifan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi sebelumnya, itu ada yang dibaca sakta, kemudian idgham mutamatsilain ya. Kemudian apakah sakta ini, bacaan yang terjadi dalam Al-Haqqah ini juga terjadi pada surat yang lain yang terdapat saktanya? Maka kita melihat terlebih dahulu dari sisi riwayat yang kita baca. Oke. Kita di Indonesia khususnya itu sama seperti di Saudi ya. Kita menggunakan mushaf yang dimana riwayatnya itu dengan Hafiz an Asim. Ya, kalau kita ke Maroko, mungkin di antara mereka ada yang membaca dengan riwayat Warash. Atau daerah Afrika nanti ada yang berbeda-beda lagi. Jadi masing-masing itu terkadang memiliki riwayatnya. Nah, adapun kita di Indonesia, kita dikenal dengan riwayat Hafiz an Asim, yaitu Hafiz dari Imam Asim. Di mana dalam riwayat tersebut, dalam membacanya, itu kita dalam Al-Haqqah itu memang dijelaskan boleh beberapa model. Namun di dalam ayat yang memang di situ sudah sakta, maka kita harus membaca dengan sakta. Jadi misalkan Al-Mutaffifin, apakah bisa dibaca seperti halnya seperti Al-Haqqah? Tidak bisa. Karena dalam riwayat Hafiz, dalam soal Mutaffifin atau Al-Kahfi sendiri ya harus disakta. Ya, kalau misalkan di Al-Kahfi contohnya, maka bisa dengan waqaf. Kalau nggak bisa kuat ya. Atau mungkin dilanjutkan dengan wasol kalau memang kuat gitu kan. Ya, jadi seperti intinya ada Al-Mutaffifin ini bisa tidak bisa dalam riwayat Hafiz. Tapi kalau dalam riwayat yang lain bisa. Ada yang dibaca kalla barrana ala itu. Jadi melebur ya. Betul. Lamnya ya. Ya, kalau kita istilahkan idgham lam dan ra ini kan idgham mutaqaribain. Ya, makhrajnya berdekatan ya. Jadi ada beberapa riwayat seperti itu. Cuma kalau kita di Hafiz ini memang di situ saktah saja.
Sakta saja Betul. ya. Ada juga kasus juga di dalam surah Al-Anfal contohnya. Di akhir surat Al-Anfal ketika mau berpindah ke awal surat At-Taubah, kan At-Taubah kita fahami bahwa dalam suratul Bara'ah kita nggak boleh membaca dengan basmalah, diawali dengan basmalah. Iya. Ya, di dalam surat Al-Bara'ah atau At-Taubah itu kita nggak boleh membaca bismillah. Lalu kemudian bagaimana kita ingin bacanya dan bagaimana cara membaca di akhir Al-Anfal ke At-Taubah. Jadi kalau pemirsa bisa memperhatikan, lihat di mushaf di Quran, ayat terakhir dalam surah Al-Anfal itu berbunyi innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian nanti pindah lembar Bara'atum, itu saat Taubah. Ayat 75 Nah, ya. betul. Itu bagaimana kita menyambungnya? Nah, itu ada 3 model juga sama seperti tadi. Yang pertama, model yang pertama adalah kita waqaf aja. Contohnya innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu yang pertama. Atau yang kedua, caranya sakta. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum, seperti itu. Atau betul. Atau yang ketiga, lanjut. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Seperti itu. Iklab ya. Betul, jadi iklab. Karena kan alimun ketemu ba. Nah, barangkali pemirsa bingung gitu kan. Atau mungkin kalau memang kita mau berhenti alim, ya sudah tinggal lanjut aja bara'atum. Nggak perlu ta'awudz lagi, jangan basmalah, itu intinya. Basmalah jelas ini sebuah larangan, tidak boleh ya dalam surah Al-Bara'ah. Itu saja paling. Oke, ini masalahnya ayat kalau misalnya kita nyambung gitu ya dari ayat terakhir surat Al-Anfal ke At-Taubah gitu ya. Maksudnya ayat pertamanya panjang kan nih. Betul. Bara'atum minallah dan seterusnya. Takutnya nggak kuat. Paling waqaf, berhenti. Ya paling jangan mempersulit diri. Betul, itu dia. Kita ingat kadar lah. Nafasnya kan nggak kuat ya. Jadi waqaf saja, nggak apa-apa. Oke, baik Ustaz. Dari berbagai pertemuan ya yang sudah kita lewati Ustaz ya. Ini kan sudah banyak, maksudnya sudah beberapa kali atau sudah banyak pertemuan yang kita lalui Ustaz ya. Dalam setiap pertemuannya gitu ya. Masya Allah. Ini kita pengen pendengar itu juga bisa mengikuti. Sebenarnya kalau misalnya lewat radio ini ada semacam target nggak sih Sat, untuk para pendengar gitu? Karena kita juga susah ininya ya, susah mantaunya gitu ya. Artinya ya mungkin yang interaktif juga ya ada sih beberapa gitu ya. Cuma untuk malam ini kayaknya sepi. Ya mungkin masih ini ya, karena tadi sempat off juga jadi mungkin masih ragu-ragu mungkin ya. Gimana Ustaz? Barangkali ada cara ataupun teknis tersendiri gitu ya untuk teman-teman pendengar supaya mudah gitu ya dalam mengikuti setiap pembelajaran yang Ustadz sampaikan dalam setiap pertemuannya. Iya, mengenai cara ya dalam bacaan peserta atau pemirsa ya. Ya memang hakikatnya karena memang kita ini di sini kan berarti pembelajarannya online lah kalau kita istilahkan ya, atau jarak jauh anbudi. Nah, seperti itu. Cuman ya perlu kita ketahui bersama, kita ini memang kalau ingin bacanya bagus juga memang kita harus mengetahui ilmunya dulu agar kita paham. Nah, mungkin dengan pemirsa melihat TV Sunnah ini menjadi wasilah agar nanti bacanya menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Kalau kita sudah mengetahui hukumnya dengan kita melihat atau menyaksikan di TV Sunnah sini dengan acara kita tahsin di sini, ya memang tahap yang kedua harusnya banyak dipraktekkan. Artinya butuh di situ adalah wa irsyadu ustadzin. Kalau kata Imam Syafi'i itu kan bahwa ilmu itu tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali memperhatikan beberapa hal. Di antaranya harus ada sosok pengajar, harus ada sosok yang memang dia di bidangnya gitu kan, ingin mempelajari ilmu tajwid ya kita datangi emang yang pakarnya di situ atau yang paham mengenai itu. Maka tahap yang berikutnya memang harusnya kita mencari paling tidak. Cuman target saya di sini memang ya tadi kita bisa bersama-sama di sini membahas, syukur-syukur terus ada yang menyaksikan kita. Kalau tidak bisa sekarang kan bisa nanti.
Insyaallah Betul, kan seperti itu insyaallah ya. kan. Jadi artinya tidak ada kesia-siaan, semuanya berfaedah insyaallah taala. Berfaedah ya. Betul. Mhm. Jadi ya itu untuk pemirsa, maksimalkan mungkin di tempatnya mungkin yang jauh ya, bisa mungkin apa namanya belajar mencari di tempatnya, barangkali ada yang memang pakar untuk mengenai tahsin atau mungkin datang ke sini Datang ke gitu sini ya. boleh ya. Tidak masalah, mangga. Mhm. Gitu kan. Banyak sekali cara insyaallah. Jadi intinya adalah ilmu tajwid itu ilmu yang sifatnya tatbiqi, Mhm. praktek. Sehingga ilmu tajwid tahsin ini berbeda dengan ilmu yang lain. Artinya memang Al-Qur'an ini kan diturunkan melalui apa namanya cara talaqi. Mhm. Artinya memang dibaca berhadapan. Oke. Sehingga memang menjadi sebuah syarat bagusnya baiknya bacaan seseorang itu face to face. Mhm. Itu. Nah, cuma kan kita di sini sebagai wasilah. Semoga kita dengan cara seperti ini bisa ya, bisa mempelajari dengan baik. Jadi intinya adalah ya terus ya pantau kami di sini untuk Insyaallah. melanjutkan terus Mhm. pembelajaran kita. Mhm. Jangan apa namanya futur yang berlalu gitu ya. Mhm. Dan pastinya terus semangat aja. Ya, Iya. semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.